Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum nonton video kita, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Budi di channel Miau Nenot. Di video kali ini saya tetap membahas tentang ikan cupang, dan khususnya kali ini ingin langsung mempraktekkan bagaimana cara ngebreeding atau ngawinin ikan cupang. Jadi sebelum saya mempraktekkan ini, saya sudah belajar dengan Om Wahyu bagaimana cara ngebreeding ikan cupang yang baik dan memilih indukan ikan cupang yang cukup umur. Oke, untuk kelanjutannya simak ya guys video saya sampai selesai. Sebelum nonton sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya ya. Oke, mari kita simak. Ikan cupang atau betta fish yang pada saat ini menjadi ikan tropis yang banyak diburu para pecinta ikan hias. Bahkan ikan cupang merupakan ikan yang menjadi primadona di kalangan pecintanya. Hal ini karena kemampuan bertahan hidup dan cara berkembang biaknya yang sangat mudah untuk dilakukan di dalam pemeliharaan, baik hanya di rumah, tidak memerlukan pekarangan atau tempat yang luas. Hal yang harus diperhatikan ketika proses pemijahan atau persiapan pemijahan ikan cupang, kalian harus memilih indukan yang sangat baik atau yang ideal. Seperti contohnya yang berumur 5 bulan, si betina dan jantannya. Seperti yang terlihat pada gambar ini adalah salah satu momen ketika si ikan cupang sedang kawin. Si jantan akan melilit badan si betina dan si betina pun akan berada di bawah badan si jantan, dan mereka akan saling silang dan saling mengikat. Jika kalian sudah menyiapkan wadah untuk pemijahan, yaitu bisa berupa di akuarium, baskom, styrofoam, atau bak, ataupun ember. Yang pertama yang dilakukan adalah proses penjodohan. Jadi ikan cupang jantan ditaruh dalam akuarium, dan untuk betina dipisahkan, ditaruh dalam botol, namun botol tersebut dicelupkan ke dalam akuarium. Maksudnya untuk memikat si jantan terhadap betina. Ketika jantan sudah terpikat, dia akan membuat gelembung-gelembung di atas permukaan air. Untuk air yang digunakan diisi setinggi hingga 7-10 cm ya. Taruhlah tanaman air secukupnya di atas permukaan air dalam wadah pemijahan tersebut. Masukkan indukan jantan terlebih dahulu dan biarkan selama seharian untuk membuat gelembung. Lindungilah gelembung tersebut dengan mediasi atau alat seperti plastik, atau berikan tanaman air, ataupun berikan dedaunan ketapang. Jantan dan betina yang sedang dikawinkan taruhlah di area tertutup dan bebas dari gangguan serta kebisingan. Tahapan pemijahan biasanya dilakukan sangat baik di pagi hari, di antara pukul 7 sampai 10,
ataupun di sore hari pada pukul 4 sampai 6 sore. Jadi setelah proses penjodohan selama 2 hari atau paling lama 3 hari ya, atau paling cepat sehari, nanti terlihat si jantan akan membuat gelembung-gelembung di atas permukaan air guys. Si jantan membuat gelembung di atas kan. Nah, untuk melindungi supaya gelembung itu tidak banyak yang buyar atau pecah gitu ya, kebanyakan breeder menggunakan ditutup oleh plastik seperti ini nih ya, plastik seukuran segini lah, secukupnya gitu, sesuai dengan tempat akuariumnya atau wadahnya. Ketika mereka sudah kawin, nanti telur-telur dari si betina itu keluar dari perutnya dan akan mengambang ke atas ke permukaan air dan menuju ke gelembung-gelembung yang sudah dibuat oleh si jantan tersebut. Dan untuk telur yang ke bawah dasar permukaan air nanti akan disimpan di mulutnya, lalu akan dikeluarkan lagi, dibuang ke atas permukaan air dekat gelembung tersebut guys. Nanti kalau sudah telurnya sudah keluar, nanti proses selanjutnya itu betinanya dipisahkan dari si jantan atau dipisahkan dari wadah tempat perkawinannya itu. Karena kalau seandainya betinanya tidak dipisahkan, nanti kebanyakan telurnya itu akan dimakan lagi guys sama si betina. Nanti yang merawat telur hingga menjadi burayak atau bibit-bibit anak ikan si jantan sampai berumur seminggu atau 2 minggu, sampai bisa burayak atau bibit anak ikan itu berenang. Nanti kelihatan deh jadi anak ikan kecil-kecil banyak. Oke, langsung aja kita kasih plastik ini ya guys ya. Nih seperti yang saya lakukan, saya sudah menaruh plastik di atas gelembung yang dibuat oleh si ikan cupang jantan agar gelembung itu terlindungi dan tidak mudah pecah. Tuh udah kita lindungi ya dengan plastik tuh gelembung-gelembungan. Mungkin ini kan baru digabungin ya. Nanti mungkin hari setelahnya gelembungnya akan lebih banyak lagi guys. Nanti ketika udah perkawinan, telur dari perut si betina itu keluar, nanti telur itu akan ke sana guys. Tuh. Nanti kalau seandainya misalkan ada telur dari betina itu ada yang ke bawah, sama si jantan itu akan dibawa naik, disimpan di mulutnya, lalu disemburin lagi, dikeluarkan, taruh di atas gelembungan itu guys. Jadi perkembangbiakan telurnya itu di atas gelembung-gelembung ini gitu, sampai menjadi burayak atau anak ikan, bibit anak ikan yang kecil-kecil. Oke ya guys, ketika proses breeding ini si ikan diusahakan jangan sering dilihat guys, atau disimpan di tempat yang sepi. Karena kalau seandainya di tempat yang ramai dia sedang proses breeding atau kawin, ikannya akan stres, entah itu si jantan atau yang betina guys. Dalam proses perkawinan itu bisa memerlukan waktu di kisaran 2 hari sampai 3 hari loh. Jadi tunggu aja ya. Nah, ini dia nih guys, gambar ketika ikan cupang jantan dengan si betina sedang kawin. Lucu ya. Dia saling melilitkan badan, menyilangkan badannya, si betina berada di bawah dan si jantan berada di atas. Dan ketika sudah terjadi perkawinan, telur yang berada di perut si betina akan keluar, dan secepat itu si jantan akan menyambut telur-telur yang
jatuh ke bawah, disimpan dalam mulutnya, menaruh di dekat gelembung-gelembung yang sudah ia buat di atas permukaan air. Setelah proses kawinnya cupang jantan dan betina, boleh kalian pisahkan si cupang betina dengan si jantan tersebut, karena bertujuan agar tidak dimakan kembali. Nih guys, untuk sekali perkawinan biasanya akan didapatkan 1000 butir telur ikan cupang yang menetas dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari atau 3 hari guys. Meskipun jumlahnya telurnya banyak, dalam budidaya ikan cupang ini biasanya hanya sekitar 30 sampai 50 anakan cupang saja yang bertahan hidup sampai dewasa. Dan untuk satu indukan jantan dapat membuahi hingga 8 ekor betina dengan masing-masing jarak pemijahan sekitar 2 sampai 3 minggu loh guys. Perbedaannya dengan betina yang sebaiknya hanya dikawinkan sekali saja supaya menjaga keseimbangan populasi ikan cupang antara jantan dengan si betina. Ini kita pengen tahap proses pemisahan si induk betina dari tempat pemijahan nih, agar supaya nggak dimakan lagi. Dan yang perlu diketahui, kalau udah proses bertelur ini jangan sering ditengok, karena kalau sering ditengok pun si jantan yang ngejagain telur-telur sampai jadi berayak itu kadang kalau seandainya dia stres bisa sering dimakanin lagi, malah nanti malah telurnya itu nggak jadi dia makani karena stres. Tuh lihat, kalau udah proses kawin, si betina akan mencari tempat menyendiri ya, maksudnya mojok di tempat yang pojok-pojok, dan si jantannya mengurus atau ngejagain telur-telur di atas gelembung-gelembung atas permukaan air. Dia ngejagain itu telur-telur. Nah, ciri-cirinya kalau udah selesai kawin tuh dia mojok, dia di sisi ngejauh dari tempat gelembungan. Oke, langsung kita proses pemisahan aja ya si betinanya. Tuh lihat, telurnya yang di perutnya tuh udah berkurang, dia udah sedikit. Seperti yang saya sudah lakukan nih guys, saya sudah memisahkan indukan betina dari si jantan supaya telur-telur yang ada dalam akuarium tidak dia makan kembali guys. Jadi untuk proses selanjutnya biarkan si jantan menjadi penjaga utuh si telur hingga menetas menjadi burayak. Karena kalau ikan cupang yang menjaga proses pembuahan perkembangbiakan yaitu si jantan, berbeda dengan hewan-hewan lainnya ya. Nih guys, coba lihat deh, tanda di dalam gelembung itu ada telur, yaitu warna busa-busa pada gelembung di atas permukaan air guys. Kalau telur-telur yang sudah menetas, dia berwarna putih pekat. Tapi kalau yang gelembung biasa tidak ada telur, dia seperti gelembung air biasa, warnanya jernih. Untuk proses penetasan biasanya memerlukan waktu 2-3 hari guys. Paling cepat 24 jam menjadi burayak anak ikan kecil-kecil. Lihat tuh guys, bapak ikan yang sangat bertanggung jawab ya.
Dia sangat ulet dan gigih menjaga telur-telurnya hingga menetas, guys. Tuh lihat, dia sedang membuat gelembung-gelembung di atas permukaan air di bawah plastik yang saya berikan. Jadi proses untuk penjagaan ini, si indukan jantan taruhlah digabungkan dengan telur dan burayak sampai 2 minggu atau 3 minggu, guys. Setelah anakan ikan cupang menjadi dewasa berumuran 30 hari, boleh dipisahkan atau pada saat di hari ketiga minggu. Tapi biasanya para breeder juga burayak masuk kepada 2 minggu, si jantan sudah dipisahkan, guys. Nah, kita tinggal menunggu telurnya menetas nih, guys. Sebenarnya sih udah ada yang menetas nih menjadi burayak, cuman masih tidak nampak, nggak kelihatan, terhalang oleh busa-busa gelembung. Burayak anak ikan kecil-kecil itu dia berwarna ada hitam dan ada buntutnya kecil. Oke, cukup sekian untuk video kali ini tentang breeding dan langkah-langkah atau tahap cara pemijahan ikan cupang. Mungkin sekian itu aja ya dari gua. Bila ada yang kurang dan yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, thank you dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tunggu video selanjutnya tentang pemeliharaan burayak hingga menjadi ikan cupang dewasa ya, guys.